Oke, selamat jumpa lagi di Ruang Tunggu. Kali ini kita akan ngobrolin tentang kaum muda. Kaum muda selalu membuat perkara di tiap zamannya ya. Kalau kita ada perbedaan selalu tadi saling menyalahkan tentang antar generasi muda dan generasi yang lebih kolot seperti saya dan yang muda Udin. Oke Din, gimana apa Ya, kabar? hai Mas. Baik Mas, kabarnya Mas Dani juga baik kah? Oke, ya kemarin seminggu agak bolak-balik Jakarta, terus ketemu banyak orang gitu. Jadi biasanya kan pengennya lebih banyak di satu tempat ya kan kemarin banyak muter-muter gitu. Tapi sehat, 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 sehat. Oke, Mas, kalau sudah mulai, berdiam diri pengennya lama gitu juga mungkin indikasi ketuaan loh, Mas. Selain itu juga rasa takut, khawatir gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin anak-anak muda dan ini, generasi sebelumnya, apakah keberanian-keberanian ini memang satu sisi di tingkatan yang lebih tua itu apakah mulai berkurang memang benar gitu. Kemudian di satu sisi yang muda itu mudah dibodohi atau gimana sehingga sehingga yang wah udahlah disalah-salahin aja yang muda karena bodoh mereka gitu atau gimana? Tapi secara personal ya, saya merasakan bahwa dulu ya, kalau masih muda tuh itu ya memang heroik ya, pengen bikin apa-apa tuh nggak ada takutnya lah gitu, tanpa mikir resiko gitu ya. Jadi yang penting apa yang diyakini ya dikerjakan gitu. Ya contoh sederhana itu dulu saya punya mobil tua banget gitu. Sebenarnya ya mesin, ya apa, pokoknya bodi itu ya hancur lebur gitu. Ya tapi saya berani sendirian dari Jakarta misalnya ke Malang ya, atau pernah juga sampai ke mana ya, sampai ke Lombok, bahkan sempat ban belakangnya tuh lepas. Jadi maksud saya semuanya itu nggak kepikiran, yang penting tuh nyampe dan bisa pulang sombong ke teman-teman bahwa saya melakukan sesuatu ya yang luar biasa gitu. Tapi kemarin saya tuh sebenarnya punya ada mobil itu, ya udah umurnya 20 tahun lebih gitu ya. Sebenarnya oke aja sih. Nah, saya mau nyoba tuh ke Malang sendirian, itu udah mikir kan, ngapain ya? Kan kalau ada apa-apa gimana, terus bengkel juga susah kalau di luar Jakarta gitu segala macam, karena mobil yang langka juga gitu ya. Eee, jadi susah lah, itu mesti bengkelnya kecil, di beberapa tempat di Jakarta juga nggak semua tempat ada ya, jadi ada tempat-tempat yang khusus gitu yang jadi harus diopreknya di situ. Jadi di sini saya sendiri merasa ya bahwa cara berpikir orang yang tanda kutip mulai senior itu mulai apa ya, kayak comfort gitu lah, dia ada ruang nyamannya gitu. Jadi kalau ada diganggu gitu, dia ngerasa ya harus mikir ulang, nggak bisa kayak serobot sini, serobot sana. Nah, persoalannya adalah kadang kan yang tua nih dimintain ngomong terus kan. Jadi misalnya kemarin waktu ada kelas di Arkom gitu kan, saya mengurangi banyak ngomong gitu, maksudnya biar anak-anak muda yang ngomong. Karena kalau saya yang ngomong, itu kayak sesuatu yang sudah benar gitu. Jadi kalau Enggak menurutku sih juga. gitu. Enggak. Terus Padahal ya langsung. enggak, makanya. Heeh. Tapi memang ini Mas ya, kalau naik mobil kemudian karena mungkin definisinya waktu itu ban itu kan juga ban gitu kan. Tapi mobil kan hanya ya mobil. Dulu aku pernah tuh Mas di daerah Bojonegoro itu. Ini cerita yang legend gitu ya. Orang nitip
mobil gitu kepada sedulur sikep gitu, yang sedulur sikep tapi yang sudah di daerah perbatasan antara Cepu dan Bojonegoro itu, Padangan gitu, daerah Padangan. Nah, dititipin di situ, itu tiba-tiba mobil itu diganjel, ditanya, empat rodanya hilang, empat bannya. Nah, ternyata ditanyain, Pak, kemana mobil itu karena macet ya? Ya kan Mas hanya titip mobil, bukan titip roda. Mungkin, mungkin persoalannya terlalu comfort itu ngomongin partisi dan unity-nya, Mas. Kalau anak muda kan sering terpisah-pisah. Yang penting praktek, dijalani, kemudian di ini Mas, di ya aksi refleksi terus menerus. Tapi kalau yang mungkin lebih tua mikir jangka panjang tuh, wah kalau gini cuma begini begini begini. Jadi seolah-olah sudah punya abstraksi jalur kebenaran atau jalur kebetulan. Kalau saya sih menarik ketika ngomongin ini betul ini, bukan benar, karena kalau digabungkan kebenaran dan kebetulan kan lain, Mas. Nah, itu Mas yang jadi persoalannya, apakah blocking dari suara Mas Dan itu tetap tetap apa dalam koridor yang budaya atau dalam koridor memang kebetulan anak-anak muda itu udah oke lah, dengerin aja, dengerin dengerin gitu, atau gimana? Nah, kadang kalau menurut saya anak muda juga berpolitik ya. Jadi saya pernah juga ketemu anak-anak muda ini lulusan, kebanyakan lulusan luar negeri lah. Jadi ya secara cacis justru pinter banget lah. Nah, waktu salah satu CEO dari organisasinya mau datang gitu ya, siang, nah kemudian kita ngasih tugas gitu ya, itu menarik ya di anak muda itu. Yang pertama sebenarnya ada pandangan bahwa anak muda ini nggak ada isinya gitu lah, apa nggak ngerti lah tentang yang panjang-panjang itu semua gitu. Nah tiba-tiba anak-anak muda ini justru yang kayak bisik-bisik sesama anak muda, kita bikin happy aja CEO kita. Terus ya bikin sesuatu yang ketika dipresentasikan gitu, CEO-nya tuh, wow, kalian tahu ya ternyata itu apa tentang visi besar kami segala macam. Padahal kan anak muda ya cuma ya kayak ngakali aja gitu. Bahwa kalau disuruh ngerti ya ngerti, ngejelasin ngejelasin gitu. Tapi kelakuan sehari-hari kayak nggak nggak ngerti gitu. Jadi saya kadang nggak mau ketipu sama anak-anak muda kayak gitu. Jadi kadang lebih bagus ya kalau sekarang ya lebih bagus ngedengerin gitu. Jadi menasehati itu yang kadang saya agak dari waktu saya muda juga kalau ada orang tua ngenasehati itu kata saya, kamu tuh siapa sih nasihatin saya gitu. Kan salah nggak apa-apa gitu gitu maksud di benak saya tuh ya salah tuh oke aja gitu bahwa aksi refleksi yang kata Udin tadi apa menjadi satu jalan kalau menurut saya ya memang harus dilalui kalau enggak ya memang nggak ada yang bisa mastiin juga masa depan seperti apa gitu deh. Ya, cuma yang jadi persoalan gini Mas, kalau misalnya anak muda kemudian eh, berhubungan dengan yang tua, sebenarnya batasan ini tuh aku hampir-hampir aku nggak tahu loh dari dua sisinya. Maksudnya gini, wah sekarang susah ya ngelola anak muda bagi yang tua. Tapi yang muda bilang, wah orang tua tuh kolot. Aku ki nggak ngerti Mas. Di mana ya rasa susahnya, kemudian di mana rasa kolot. Oh ini mungkin aku sudah di area di tengah tapi magel gitu loh Mas. Magel tuh mateng orang, mentah orang, lah repot lu repot ini. Kepiye? Perasaan itu hadir-hadir gitu Mas. Wih, ini Saya gila ya kemarin yang ada satu data ya kuadran gitu tentang kenapa di kasus Indonesia tuh muncul izin Pak, jadi si ini apa-apa izin gitu, mau ke toilet aja izin, mau ke ngomong izin kan tuh mulai dari sekolah kan, izin gitu. Ya kalau mau ke kota toilet, toilet aja gitu. Nah yang menarik dari data itu,
kita itu dengan China itu unda-undi gitu ya. Artinya misalnya tentang senioritas gitu. Kita tuh tinggi bahwa orang tua tuh itu harus dihormati gitu. Kemudian tentang kesetaraan egalitarian gitu ya. Itu juga sama gitu. Di kita sama Cina sama tuh. Jadi pokoknya nilainya tuh sama lah. Ya di bawahnya masih ada ya beberapa, bahkan Amerika gitu sebenarnya juga agak di tengah-tengah gitu, bukan bukan yang ekstrim mendengarkan anak muda. Justru yang nilainya dalam konteks mungkin harapan gitu ya, itu Belanda. Belanda tuh egaliter banget ya, kemudian senioritas tuh hampir nggak ada gitu. Jadi bisa kebayangkan kan kalau kayak di Skandinavia gitu, protes apapun misalnya yang kontroversial, itu orang tua sebenarnya agak sulit sebenarnya untuk berpendapat itu benar salah, ya hanya didengerin. Jadi seolah-olah tuh semuanya boleh gitu. Mau anak muda marah-marah ke orang tua atau segala macam ya biasa aja gitu. Nah, di kita kan nggak bisa gitu di culture ini. Nah, waktu ada data itu, saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa bukan berarti apa kebudayaan itu salah kalau saya bilang. Ya itu Indonesia gitu maksud saya. Di Indonesia dalam kasus ini sebenarnya ada, ya tadi memang tidak terlalu egaliter, yang kedua senior harus dihormati gitu. Nah kalau pengen, kasarnya ya pengen sukses menjadi apapun di Indonesia, mau politisi, mau bisnis segala macam, ya ada situasi ini. Ya kalau Anda nggak menghadapi ini ya kasarnya kita ketemu ya sama orang-orang tua di kementerian atau orang-orang tua di mana gitu, terus kita sok bla 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 bla, ya pasti kalau tujuan ya lewat aja tujuan pertama itu sana nggak akan didengar gitu. Nggak tahu juga kalau menurut kamu gimana itu? Kalau aku sih mungkin budaya itu muncul ya Mas ya, tapi ketika anak muda ini berani ambil resikonya semua, kemudian membuktikan, itu juga ya tanda kutip mungkin tidak tidak diapresiasi, tapi dibiarkan itu cukup diapresiasi. Jadi misalnya ini, kita mau buat menemukan dua dua makanan yang bercorak yang lain nih, misalnya satu singkong, satu keju. Jadiin satu, jret, jadi singkong keju kan Mas. Ini agak lama gitu ya. Tapi ketika itu diterima lah, why not gitu. Jadi prakteklah yang membuktikan. Cuma persoalannya tidak ada komunikasi antara yang tua dan muda. Ayo kita buktikan di lapangan begitu. Jadi kalau itu memang dipandang seperti pertempuran, wow, menarik pertempuran begitu. Artinya pembuktiannya adalah di wacana publiknya dan kebenaran publiknya gitu. Nah, itu Mas yang ini seringkali ya kemudian karena komunikasi awal tidak terjadi ya, ada yang kebablasan. Kemudian nih kita yang muda gitu kan Mas. Terus kalau yang tua, wah kalau itu gagal tuh, liatin tuh anak muda tuh gagal. Bagi aku dua ini apa ya? Memang benar ketika batas-batas komunikasi kemudian menjadi penting, tapi yang lebih pentingnya adalah di tingkatan kenyataan dan verifikasi lapangannya. Gitu sih Mas. Tapi Kalau tapi sebenarnya gini kalau menurut saya, ada satu nggak tahu saya baca atau dengar ya, lupa juga. Tapi pada prinsipnya gini, cara memilah tua muda itu jangan-jangan salah juga dia ini. mungkin, Karena mungkin juga. karena di model kita selalu kan ngomongin kata milenial, milenial gitu. Ya kan, generasi Z, Gen Z seperti itu. Itu kan sebenarnya model pembagiannya Amerika. Ya model itu kan memang riset-riset di Amerika gitu yang kemudian kayak dikepiah uyah bahwa kemudian karena di kita banyak lulusan Amerika atau gimana ya selalu ngomongnya milenial punya karakter semacam ini macam-macam gitu.
Nah, kadang kalau kita ngobrol sama anak muda, diomongin gitu, mereka juga berontak juga. Nggak gitu-gitu amat deh, gitu. Nah, di sisi lain ada bacaan lain tentang kasus di China, itu memilahnya nggak ada kata milenial di Cina. Adanya kamu generasinya apa? Apakah generasinya revolusi dulu? Apakah kamu revolusinya waktu loncatan budaya itu tahun 60, atau kamu waktu reformasinya Deng Xiaoping gitu, atau kamu pasca pasca apa 90-an. Jadi pemilahan cara mereka berpikir, cara mereka bekerja, cara mereka mengembangkan diri itu basisnya itu kategori revolusi budayanya si negara itu ya. Nah, aku nggak tahu juga di Indonesia itu kadang mau pakai referensi apa, karena kalau kalau di kita kan mau dipilah milenial sampai Gen Z, cuma kan kadang saya kepikirannya kita kan lebih banyak antara agraris dan apa namanya, semi agraris gitu ya, ada atau yang kota banget gitu. Jadi kadang mau kamu itu milenial atau enggak, tapi kalau terlalu agraris ya punya cara berpikirnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kita taruh di kota di Jakarta gitu, kadang kalau saya amatin anak-anak muda di kafe atau mereka bikin event, ya memang gayanya udah nggak kebayang juga gitu, cara apa, cara cara mereka bekerja, cara mereka berinteraksi itu kadang sama sekali nggak nyambung gitu. Jadi kalau ada kayak pemerintah gitu ya, mencoba mematut-matutkan diri dengan anak muda, kadang ya salah kostum aja gitu. Saya kemarin lihat ada beberapa kementerian tuh, kayak anak muda tuh disupport segala macam, tapi mindsetnya sebenarnya nggak berubah. Mindset si apa orang-orang tuanya tuh kalau melihat si anak muda ya hanya memberikan tempat, cuma ya mindset si orang tuanya sebenarnya nggak, saya nggak melihat ada perubahan, ya itu kayak basa-basi kebudayaan aja sih. Tapi gini Mas, kalau itu disodorkan menjadi yang tadi di awal aku ngomongin ini bagian atau unity atau kesatuannya gitu kan, partisinya atau unit atau unitinya kesatuannya. Nah, eh, ketika ditanyain apakah memang benar pembagian-pembagian itu, saya pikir ketika mulai dibagi itu mulai salah kemudian Mas. Waktu kita membagi kategori itu salah. Kecuali Mendel kayaknya membagi-bagi ordo sampai kelas sampai rigid seperti itu. Tapi kalau kita lihat, ini kan gaya berpikir positivisme, lah. Ketika orang melihat, oh ini kelereng merah, ini kelereng ini. Tapi ada selalu aja manusia tidak satu dimensi kan Mas. Banyak sekali dimensi. Yang berpikirnya mungkin eh, pikiran jenengan yang tadi yang menanyakan jangan-jangan kita salah. Ya jelas salah Mas kalau menurut aku. Mulai dari dibicarakan sudah salah. Tapi kalau nggak dibicarain tambah salah. Persoalan-persoalan di situ yang ini dari mana? Kemudian apakah selalu saja padahal ngobrol itu bagian yang selalu menarik ya, selalu menarik. Nah, kalau misalnya semua tidak diobrolin gitu, itu gimana gitu. Kemudian tiba-tiba ada gitu. Kayaknya kita sudah masuk ke tirani baru deh kalau misalnya tidak tahu obrolan, kemudian tiba-tiba barang itu muncul gitu. Nah, ini yang saya pikir diobrolin salah, nggak diobrolin tambah salah. Tapi faktanya banyak ya, banyak mungkin di barang-barang industri sudah tidak demikian. Mereka ono tes, ono uji coba gitu kan Mas. Ada komunikasi awal gitu loh. Tapi di misalnya gini, aku punya partai nih Mas, misalnya. Aku punya partai. Ini partai itu bisa ya perkumpulan silat lah gitu. Bukan kalau partai kan dikira parpol atau apa. Tapi misalnya aku punya perkumpulan silat. Tiba-tiba nih anak muda ini gerakannya gesit nih. Wah ini cocok ini jadi ketua umum gitu. Nah kalau kalau ini cocok gitu, wah diangkat aja.
Nah, padahal sudah ada tuh yang lebih-lebih senior masuk lebih dahulu. Nah, hitungannya terus gimana Mas kalau misalnya tiba-tiba dia, "Loh ini tak kasih ini." Mungkin saya sebagai apa ya, ya owner dari perguruan silat itu sah-sah saja kan ngasih gitu. Aku nggak tahu kalau di partai politik nggak tahu, tapi pertanyaannya kalau ini dikasihkan, kemudian yang lain biasalah teriak-teriak gitu kan. Wah gila nih, aku mau mendirikan perguruan tinggi sendiri nih kalau gitu. Perguruan apa silat sendiri nih kalau begini. Nah, cuma ketika apakah kita menakar ulang, apakah kita mempercayai diri kita dan sekaligus mempercayai si ini masih anak dayang, wah ini keren ini. Nah, ngasih tempat Kalau tadi hubungannya. kalau saya Hmm, tetap situasinya memang esensinya kan komunikasi ya. Ini semua kan hmm, basisnya komunikasi. Sekarang tuh ya zamannya tuh tentang branding gitu ya. Ya tentang apa? Tentang persepsi, ya tentang apa? Narasi gitu-gitu loh. Jadi di model salah satu kelemahannya sisi demokrasi ini kan memang begitu sih, memang narasi lawan narasi gitu. Jadi setiap kita gagal sebenarnya bersaing di narasinya, ya kita jadi kayak orang kalah gitu. Misalnya di Amerika itu Republikan ya, itu paling getol gitu belajar tentang bahasa gitu dan komunikasi gitu. Jadi tidak ada urusannya benar salah ya, tapi bagaimana sebenarnya komunikasi itu ditanamkan ke kepala orang bahwa yang salah pun bisa jadi benar gitu. Nah, di sini yang kemudian yang menjadi menarik, masyarakat ini kan bukan sekedar di Indonesia, tapi misalnya di Amerika sendiri, itu ya sebenarnya itu di sana main-main dengan ya tadi dengan brandingnya seseorang gitu. Ya misalnya Trump gitu, ya meskipun nggak datang debat kemarin, tetap dia nomor satu di apa di di pollingnya gitu loh. Padahal ya omongannya nggak benar segala macam itu nggak ada urusannya karena dia akan membicarakan apa yang menjadi imajinasi pendukungnya kan gitu. Ya yang apa para orang-orang tua di Amerika. Nah, di sisi lain di Republikan juga tahu tentang kata-kata misalnya salah satunya saya lupa penulisnya ya, Geoff siapa gitu. Itu juga sama sebenarnya di dalam bahasa politik, itu kita kadang ada yang disebut anchor gitu. Jadi misalnya kalau kita tidak sadar menggunakan kata yang sama, misalnya korupsi, ya. Kalau kita gunakan anti korupsi, sebenarnya di kepala orang tuh yang muncul korupsinya, bukan antinya. Antinya itu nggak keluar. Korupsi harus punya lawan barunya sama sekali, yang itu nggak ketemu-ketemu ya tetap ada, pasti ada korupsi karena si yang ada adalah kan anti korupsi seperti misalnya anti smoking, no smoking gitu. Itu artinya ada orang yang pasti merokok gitu, jadi nggak bisa melawan merokok dengan no smoking gitu. Nah, di dalam politik juga sama. Jadi bagaimana Republikan itu menggunakan kata-kata yang justru kata-kata itu apa semacam dicengking sama kaum Demokrat gitu. Ya, sehingga apa yang diomongin Demokrat sebenarnya ngomongin ngomongin si Republikan atau kalau di zaman pemilu yang lalu orang nggak suka dengan Jokowi misalnya, tapi selalu ngomong nggak suka Jokowi, Jokowi lebih untung karena Jokowi dipercakapkan dibandingkan lawannya gitu. Jadi di sini sebenarnya adalah bahwa kalau ada disrupsi anak-anak muda ya, yang dalam dalam perguruan silat seperti itu, lagi-lagi sebenarnya ini bicara tentang persepsi gitu. Nah, kalau persepsi si anak-anak muda ini kemudian bisa meyakinkan si perguruan silatnya ini, ya orang kadang melihatnya dari yang sebutnya pragmatis aja sih ya. Untuk saat ini ya perlunya
orang ini gitu, bahwa karena yang ini juga kalah misalnya ya, yang dulu kamu juga kalah, nggak ada suaranya juga gitu. Jadi orang kan mencari kemungkinan-kemungkinan itu dengan tadi, dengan apa, persepsi, dengan branding sebenarnya. Nah, kadang saat ini juga sama kan, kalau kita petakan semua apa, semua hal yang ada gitu, ya lagi-lagi ya sedang perang persepsi aja, bahwa benar salahnya tuh jangan berharap gitu, bahwa semuanya ya itu perang bahasa sebenarnya, bahasa yang digunakan. Kalau kalian kalah menggunakan bahasa ya akan apa, akan kalah dalam pertempuran seperti ini. Nah, orang tua dan anak muda ini kalau menurut saya saat ini kan perangnya memang orang tuanya kalah gitu dalam mempersepsikan bahwa kamu tuh benar-benar yang mana gitu. Jadi salah satu yang menarik perhatian saya adalah di keluarga-keluarga urban ya, yang tanda kutip demokratis gitu, sebenarnya relasi ini bisa dipecahkan ya tadi yang kita sebut dialog tadi, komunikasi. Jadi komunikasi di rumah itu yang sehat gitu. Nah sekarang kalau mau dicari gimana gap ini supaya bisa bisa lebih apa memudar gitu, ya tadi percakapannya harus dari rumah ke rumah, dari apa di rumah lah percakapan tuh dibangun gitu. Kalau di rumahnya sendiri, kemudian nggak pernah ada obrolan ya, mulai dari milih film, milih makanan, pilih apa namanya, musik, apa misalnya Coldplay mau main di Jakarta, itu kan orang tua, "Coldplay ini apa sih?" Gitu. Itu kan harus diobrolin, kalau nggak tiba-tiba, "Coldplay itu kita larang main di Indonesia." Ya gimana gitu. Itu Nah agak repot besok itu sebenarnya. nanti Pak ya Mas, Sepultura, Ridho Sono Mas, Iya. 400K yang studi apa yang di palingan studio. Tapi gini Mas, kalau aku kalau dilihat dari orang-orangnya sebenarnya yang sangat alamiah toh Mas. Kalau aku sih melihat dari itu dulu apa film ini ya, film Kung Fu Master itu. Itu tuh coba lihat ketika anak ayam kan dia dilindungi tuh oleh cangkangnya gitu. Tapi ketika dia pengen membesarkan, ya dia memang harus menerobos itu, menerobos cangkangnya. Tapi kok kalau di naturalnya cangkangnya terima ya. Kok di manusia kok kadang-kadang nggak terima ya gitu-gitu mas. Kan sesuatu yang senatural itu gitu. Senatural itu gitu. Artinya senaturalnya kalau ya lewat pertumbuhan gitu, teori-teori alam pertumbuhan kan demikian mas. Tumbuh harus kalau dulu mungkin Kosplus ada lagu pitik cilek ditaleni gitu. Isih cilek diopeni barang gede lah. Ngelarani kan gitu. Itu bagian yang status quo kah gitu. Artinya kan wajar saja sebenarnya. Orang Kalau menurut saya dididik sih kita baca. gini, Hmm, Din, ini urusannya hmm, tergantung kalau dalam konteks keseharian kan begitu ya tentang bahwa ada perang persepsi. Hanya kalau untuk negara, kalau menurut saya untuk kasus negara tuh ya memang harus ada pilihan ya seperti misalnya China itu untuk jadi pimpinan tertinggi ya harus di bawah. Ya itu kan partai tunggal ya. Jadi kalau mau ya seperti misalnya Xi Jinping tuh ya itu jagoan lapangan tuh kalau di organisasi masyarakat sipil ya CEO yang keren gitu, CEO yang tahun 60-an tuh paling di depan. Jadi pengalaman itu memang bagian dari ya kayak konstruksi bangsa itu mau apa sih untuk memilih leader gitu. Nah, Amerika juga sebenarnya kan hampir sama kan ya bahwa kalau pengen mau main jadi apa ke level yang paling tinggi ya memang seperti Obama kan mainnya dari distrik juga ya dari apa dari aktivis juga gitu itu yang dibangun bertahun-tahun untuk menjadi politisi. Jadi jalur politisi itu sebenarnya jalur-jalur yang apa yang legit memang ya. ya dari memang dari bawah, mirip salah satu dalam konteks demokrasi
demokrasinya Indonesia kan kita justru memainkan popularitas ya. Kalau ada artis populer gitu tuh masuk, sehingga kita nggak ada pendidikan menjadi politisi yang apa, yang negarawan atau yang belajar dari bawah gitu. Ya kalau Jokowi masih syukur-syukur aja ada dari mulai apa nih, ranting, kemudian dari wali kota segala macam, tapi tapi itu harusnya menjadi keputusan bangsa ini ya. Kalau untuk menjadi leaders tuh harusnya gimana sih cara proses untuk ke atasnya gitu. Kalau hanya banyak orang potong kompas udah jadi gede gitu ya agak agak berat. Makanya di Cina menyebutnya model demokrasinya mereka, ya saya memang beda sama barat, mereka nyebutkan gitu kan. Saya demokrasinya vertikal gitu. Kalau Amerika kalian demokrasinya horizontal, saya nggak horizontal gitu. Karena melihat jumlah penduduknya yang demikian gede gitu, itu keputusan China gitu, boleh setuju atau enggak. Tapi demokrasi dalam konteks ini juga sama kan. Di Singapura beda, ya Malaysia beda. Thailand misalnya, anak-anak mudanya menang kan kemarin. Ya tetap dijegal dengan sistem sistem apa politiknya yang juga ternyata rumit gitu, yang kemudian kalah juga kan untuk menjadi perdana menteri. Sama juga Birma gitu, Myanmar. Itu juga waktu ngadopsi demokrasi ya akhirnya mereka balik lagi ke otoriter gitu. Nah, saya nggak tahu juga dalam konteksnya Indonesia kadang ada kekhawatiran ya semua kalau demokrasi ini nggak disadari oleh semua pemainnya ya bisa jadi juga ada konsolidasi ke militerisme lagi gitu. Mhm, mhm. Mas, tapi kalau kalau kita lihat pernyataan jenengan tadi yang ngomongin bahwa oke, semua proses harus pada melewati titiannya gitu. Nah, padahal di balik proses itu selalu mengandaikan hasil gitu, baik berhasil atau tidak berhasil. Tapi mengikuti proses adalah sesuatu yang diperlukan dan disepakati proses yang seperti apa. Nah, persoalannya gini, Mas. Ini sangat berlawanan dengan bagaimana opini diciptakan. Artinya gini, sepengetahuan saya sebenarnya. Kalau misalnya opini itu harus memengaruhi, seandainya saya kalah misalnya, kalah dalam segi apapun saya akan nyinyir. Bagian dari konsekuensi terbukanya ruang opini. Saya meskipun saya kalah, saya menyatakan dirinya minimal korban. Saya korban loh ini, gitu. Itu bagian-bagian yang ketika pada proses aku nggak terima prosesnya kalah, tapi hasilnya aku pengaruhi dari hasil apapun. Nah, ini dua aksis yang berbeda, Mas. Saya pikir kadangkala kita seenak-enaknya sendiri gitu memasang yang satu pada proses kita kalah nggak ngakuin kalah, kita pakai opini, tapi opini menang, kita langsung ke hasil gitu kan. Dua hal eksis yang berlainan ini kecenderungan kita ya Mas. Ketika kita mulai apapun itu di kita tuh ngomongin, kalau aku sih ya aku sendiri gitu. Aku melihat ini gitu. Proses tidak digaris sebagai proses sehingga orang tua-tua itu nesu itu, banyak yang nesu, oh kan prosesnya gini. Nah, anak muda bilangnya enggak tuh, itu kan zaman ente, zaman gue beda bro gitu. Tapi di opininya wah lah kayak anak kurang ajar gitu, jadi pertarungannya tuh ini ngapain sih gitu kan, hal-hal yang absurd gitu kan. Aku lihatnya gitu kan. Tapi sebenarnya memang ya cara kita melihat dunianya sekarang aja yang kita harus lebih terbuka ya. Orang menyebutkannya kan situasinya memang chaos ya. Nah, di dalam dunia yang chaos ini kadang apa yang kita pelajari aja belum tentu benar gitu. Jadi apa yang kita ikuti proses yang sesuai dengan kita belajar juga belum tentu berhasil juga. Jadi tadi yang disebut proses selalu ada hasil tuh ternyata sekarang tuh nggak gitu loh gitu loh. Jadi ada ya kasusnya kan kita ngadapin sehari-hari ya, ada orang tiba-tiba kok jadi
kayak kaya raya gitu ya. Wong lewat mana gitu, kalau hitung-hitungan tuh ya juga nggak masuk akal juga gitu, tiba-tiba ada kekayaannya 200 miliar. Ada mungkin kalau di kepolisian tuh kita lihat gimana orang apa, para pejabatnya kaya raya gitu. Maksudnya tuh yang kemudian semuanya bisa di apa, di apa, di semacam diredam gitu bahwa ini rezeki gitu. Jadi maksud saya kan itu kan repot ya kadang apa orang nggak maksud tuh kayanya tuh kaya banget gitu di dalam situasi yang sebenarnya kita bukan bangsa yang apa ya kayak penemu apa atau menemukan sesuatu yang luar biasa. Saya kadang wajar kalau orang bisa menemukan sesuatu yang keren gitu ya, yang mengubah dunia ya kaya raya, kayak Steve Jobs atau Bill Gates gitu-gitu kan ya memang mereka menemukan sesuatu yang luar biasa gitu. Cuma kalau di Indonesia tuh kan para orang kaya itu pedagang sama koruptor gitu. Jadi nggak ada yang wah kaya dari mana coba kita bisa kaya berlebihan ya. Kalau kaya umum karena dagang apa segala macam kita bisa ukur. Cuma kalau ada orang yang kaya berlebihan itu kan memang pasti ada apa, ada di masa lalunya yang pasti mereka melakukan apa, melakukan sesuatu yang apa ya, menyalahi kewajaran lah gitu. Jadi di sini kan kemudian menjadi nggak itu maksud saya, Din, maksud saya itu si dunia nyatanya itu permisif juga. Saya pernah ya tinggal di satu kompleks itu ya. Kan saya ya biasa aja apa namanya, nyicil rumah ya apa adanya gitu kan. Tapi kanan kiri saya yang satu guru, yang satu pengusaha apel gitu. Rumahnya tiba-tiba yang modelnya tuh kayak model Timur Tengah gitu loh. 3 tingkat, 4 tingkat gitu loh. Oke. Bagi saya sebenarnya adalah semua orang juga menghargai karena mereka juga dermawan juga orangnya gitu. Yang menarik kan ini merusak seluruh tatanan di kompleks itu gitu. Ngapain kalian kalau punya uang bikin rumah di kompleks ini gitu. Ini kan kompleks yang orang biasa gitu. Ya, itu yang nggak diatur gitu sehingga maksud saya adalah bahwa pemerintah sendiri kesulitan kalau mencari siapa koruptor atau enggak gitu karena tadi permisif semuanya boleh gitu nambah, tambal sulam macam-macam sehingga kita nggak tahu kamu uangnya dari mana atau misalnya orang ya tinggal di sebuah komplek, mobilnya Mercy gitu. Orang nggak akan bertanya gitu, "Oh, rezekinya banyak ya?" gitu. Tapi kalau contohnya di Singapura, itu kalau kita punya tetangga naik Mercy, tiba-tiba di kompleks yang harusnya nggak ada Mercy, ya dia boleh lapor ke semacam KPK-nya gitu. Saya curiga sebelah ada, ya silakan aja nggak harus buktikan. Tapi bahwa ya kompleks itu nggak boleh diubah-ubah. Kalau kamu kelebihan uang ya pindahlah ke kompleks perumahan yang memang seukuran yang kamu itu gitu. Nah kalau di sini tadi nggak ada aturannya. Maksud saya adalah bahwa situasinya sebenarnya adalah si tatanan masyarakatnya sendiri memang tanda kutip ya korup gitu, Ya, ya. yang Mas, membolehkan Mas, gitu. kalau hal yang terakhir ini jenengan sampaikan, itukah mungkin bukan hanya di wilayah ini, Mas, bukan hanya di wilayah misalnya rumah gitu ya, tapi juga terkait dengan intelektualisme atau gerakan intelektual. Ya, maksud aku gini, seperti kata pepatah kalau ada paku yang menonjol kena pukul duluan itu loh, Mas. Kena gebuk duluan karena paku ini menonjol dier gitu. Nah, itu juga terjadi kah kekoruptifan masyarakat kita di elemen misalnya dunia akademis, dunia yang wah kau dia nggak seragam itu gitu kan. Jadi kita masih terjebak di militerisme kali ya. Gila nih. Enggak, dulu ada satu saintis untuk apa, astrofisika, Mbak Nana namanya, yang sekarang pimpinan apa tuh, BOSA apa, Observatorium BOSA di Lembang itu. Dia menarik sebenarnya yang disebut science itu business science.
Maksudnya bisnis sains tuh dia tuh punya aturannya gitu. Nah, kalau kita pengen contoh sederhana ya, Indonesia pengen menang Nobel di ilmu pengetahuan, ini harus ketat gitu. Itu kan nggak bisa tiba-tiba hanya satu 2 kemudian dapat dapat apa, Nobel untuk scientific. Jadi kayak China itu juga berusaha keras, Jepang segala macam tuh untuk ke sana. Nah itu disiplinnya dari bisnis di sekolah, bisnis ilmu pengetahuan di sekolahnya tadi, disiplin, nggak boleh plagiat, kalau baca buku yang benar, nulis artikel yang benar, itu bagian dari apa, bagian dari persiapan mereka untuk menjadi sebuah negara yang punya bisnis apa, punya bisnis sains gitu, itu kan punya kedisiplinan sendiri. Nah, saya belum merasa gitu ya, belum Oke. merasa itu ada Ini terjadi di kita. nganu aja Mas, kita tanyakan aja ke apa nanti yang di IG, kok di IG, di YouTube atau apa, karena gini, ada pertanyaan yang sungguh sangat kacau dan pertanyaannya kacau, jawabannya juga mungkin bisa tidak kacau atau eh, kacau itu sendiri Mas. Gini, ini kan zaman sekarang kalau bicara tentang teknologi yang terakhir itu ya AI dan lain sebagainya. Lah ngapain kita ngoding Python sibuk-sibuk gitu? Nah, sudah masukkan aja hasil outputnya jelas, proses pada mesin, baik gitu. Tapi kita tidak punya kedisiplinan itu nggak masalah gitu. Itu kreatif, gitu gimana malah? Yang kita kemana kreatif? Sebenarnya itu menarik juga gitu, bahwa kayak AI ya, itu alat bantu, mirip dulu gini, saya dulu waktu tahun 90-an deh, itu kan memang suka disuruh ke luar negeri lah gitu. Nah, pulang tuh saya pasti minta lewat Singapura, apapun mau kemana pun itu. Yang saya sasar itu toko buku. Ada toko buku gede gitu di Singapura yang miliknya Kanada tuh, Borders namanya. Bukunya tuh lengkap banget gitu. Ya. Nah, toko buku itu di kepala saya, itu menjadi semacam simbol peradaban gitu. Saya bilang, pantesan orang-orang di sini pinter ya, toko bukunya tuh lengkap segini gitu dan penuh gitu, yang kalau kosong tuh jadi pertanyaan. Kalau ini kan penuh masalahnya, tiap ke sana ya orang pada baca gitu, yang mau beli-beli, kalau yang nggak mau beli ya baca di pojok-pojokan, dicatetin segala macam gitu apa, ditulis pakai tangan gitu, belum ada zaman iPad kan. Jadi apa nih, di nah, saya dulu membayangkan, wah keren ya kalau di Indonesia ada toko buku seperti ini, pasti kita juga sama-sama pinternya gitu. Nah yang kemudian kan ada kan, kalau di Jakarta ada beberapa toko buku seperti, pertama tuh QB, ya dekat Sarinah itu loh. Itu kan juga gede, waktu itu saya udah wow ini bakalan kita bisa ngejar negara lain gitu. Terus ada Kinokuniya yang punya Jepang itu yang juga di Singapura gede banget ya, itu buka juga di beberapa tempat gitu. Apa yang terjadi? QB bangkrut, Kinokuniya bangkrut di Jakarta, tutup gitu. Karena sepi, nggak ada orang yang apa, datang ke toko buku itu. Nah, maksud saya kaitannya dengan AI tadi, itu perkara AI itu kayak toko buku aja. Kita mau cari itu tergantung kitanya mau ngapain kan. Jadi AI sih sudah ada sama seperti toko buku, sebenarnya toko buku itu udah ada semuanya. Perkara saya mau fotokopi, mau curi, mau isi apa nih, apa cari materi kan tergantung dari orang per orangnya gitu. Nah, AI itu di dugaan saya sebenarnya adalah bahwa kalau cuma untuk coba-coba gitu, oh tanya ini ada, tanya ini ada, ya bisa gitu. Tapi kalau mau semacam melakukan, memaksimalkan atau mensubversif AI, kita kalau kata Gunawan Muhammad, kita tuh jawaban sudah ada di semua platform. Yang diperlukan kita tuh bertanya. Nah, soalnya tuh pertanyaan kita apa gitu. Nah, kalau pertanyaannya nggak cerdas ya kita nggak dapat apa-apa juga dari AI, ya. Itu aja sih sebenarnya kalau menurut saya, si AI ini ya tadi apakah mau bikin sendiri atau segala macam, sangat tergantung dari kedisiplinan bisa orang per orang atau organisasi untuk menyebutkan bahwa
kita mau apa sih gitu, kalau AI-nya sih pasti bisa jawab. Misalnya saya saat ini diminta bantu orang nulis buku yang kemudian saya sendiri ngobrol beberapa kali tuh, "Kamu tuh apa sih yang mau ditulis?" Gitu. Kita masih cari-cari gitu. Nah, saya cari di AI-nya tuh bisa mengkonstruksikan apa yang pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Ya baru saya kasih tahu ke si orang itu kan, "Kamu ini benar nggak sih yang ingin kamu bicarakan?" Gitu. Nah, lagi-lagi ya sangat tergantung dari kalau kitanya nggak punya tujuan di dunia kayak internet atau AI sebenarnya ya memang jadi problem gitu. Cuma kalau rasa takut atau segala macam. Tapi kalau kita punya satu agenda ya, sebenarnya dia bisa menjadi jembatan untuk ke satu yang lebih keren sih sebenarnya. Ya, tapi ada satu hal Mas yang terkait dengan AI ini yang dengan toko buku tadi dan budaya Mas. Gini maksudku, mana mungkin kalau kita membayangkan seperti di di Singapura tadi orang mencatat gitu. Kita tuh lebih suka berlaku Upanishad Mas. Ada orang sucinya di tengah kemudian dikelilingi gitulah Upanishad. Artinya ngajinya kuping Mas, mendengar. Nah, satu sisi di angkringan terjadi, tapi mungkin sang gurunya sudah tidak ada di situ, sehingga obrolannya semua jadi guru. Kan gitu, kalau interpretasinya macam-macam dan guru dan murid tidak ada batas. Satu sisi budaya kita gitu kan, Upanishad. Tapi yang menarik adalah yang dilakukan Jepang ketika robot itu sudah menjadi pemuka agama, robot AI-nya. Nah, menariknya gini Mas, apakah kita lihat budaya kita yang Upanishad itu, kita mendengerin satu alat yang nanti di kayak apalah, kayak jadikan pohon atau apa gitu. Pohon itu ditanya apapun bisa gitu. Tapi polanya adalah kita tidak terbiasa mengasah memori mata kita. Kita hanya mengasah memori kuping kita. Sehingga ya gitulah Mas. Nggak mungkin, nah aku bilang tadi nggak mungkin, ini benar-benar nggak mungkin ketika ada QB atau apa yang kita mengandalkan RAM. Nggak mungkin Mas, kebanyakan dari kita itu sukanya jipeng kok Mas. Jipeng komentar. Iya nah Mas, nggak dengar sedikit, kita obrolin, menarik itu. Kalau menurut saya sih sebenarnya hal itu yang memang sudah ada kan, bahwa kita suka datang ke tempat yang bisa memberikan jawaban itu kan sebenarnya. Esensinya kan misalnya kayak Gunung Kawi gitu, atau apa namanya, yang di Alas mana tuh, Alas Purwo di Banyuwangi gitu kan. Kalau kita mau tanya apapun yang di luar nalar kita kan, ya kita memang menciptakan tempat itu kan. Jadi sebenarnya itu kita bisa bikin jadi digital gitu, mirip kayak apa namanya, kayak internet itu. Nah, hanya kalau bagi kita sebenarnya, ya apapun ya, itu kan memang kebudayaan ya, mirip dulu zaman apa gitu, SBY tiba-tiba ada orang yang ngomong tentang blue energy gitu ya, bisa dari air apa gitu, bisa di ini, ya kemarin juga ada dan sebagainya gitu. Saya tuh kadang tidak menyalahkan itunya gitu ya, tentang mau ada keajaiban. Artinya bahwa mirip yang apa yang dikatakan Einstein kan, cara kita hidup tuh satu ya, percaya bahwa di dunia ini benar keajaiban, jadi percayalah. Dan orang kadang percaya dan keajaiban itu terjadi gitu. Yang satu bahwa semua ini harus kerja keras baru kita bisa menemukan apa yang kita inginkan gitu. Nah, di sini saya kadang perkaranya tadi kayak mobil gitu, kayak bikin mobil gitu. Bikin mobil tuh orang Indonesia bisa, wong garasi-garasi di Jogja itu ya, itu bikin mobil tuh bisa bagus banget gitu, atau di Bali gitu, ya kupu-kupu malam itu bisa. Kalau soal bikin mobil tuh bisa gitu. Tapi persoalannya adalah bikin mobil yang basisnya adalah sebuah peradaban si bangsa ini, belum tentu. Karena kayak Malaysia sendiri mengambil alih banyak perusahaan mobil karena mereka ada kasarnya itu ada universitas yang dibangun untuk itu. Sehingga
menghasilkan berbagai apa, semacam copyright ya. Misalnya skrupnya model apa, ini model apa gitu. Dari komponen mobilnya itu semuanya ada copyright-nya. Yang sehingga waktu kita mau beli Proton kalau nggak salah ya, ketika Proton dikabarkan bangkrut, itu yang dibeli sebenarnya bukan perusahaan Protonnya, tapi yang mau dibeli itu si copyright-nya itu. Ketika ketika kita bikin pabrik di Solo, ya ya sama sebenarnya kita kalau nggak ada copyright-nya nggak bisa disebut mobil kita, mirip assembling aja gitu. Nah jadi antara apa yang mau dibangun dengan sistem belajarnya ya, sebagai sebuah bangsa itu, sistem pendidikannya itu mau kemana? Ini yang kadang nggak nyambung. Mirip kalau yang saya sering komentari itu kayak furniture gitu. Kita tuh penghasil kayu paling besar kan di dunia ini gitu. Tapi sekolah desain untuk bahan-bahan dari kayu nggak ada gitu. Ya bahkan hanya cuma satunya di Semarang gitu yang hanya sekolah apa nih, ya kan gitu. Kemudian ada di ITB, ada di Trisakti, ada Solo gitu. Jadi padahal itu kan jumlahnya jutaan meter kubik gitu. Sekolah desainnya nggak ada, nggak kelihatan di kita bahwa apa nih orang membuat furniture yang ala Indonesia itu. Tapi kalau kita ke Jepara, kemudian kita bawa apa nih desain furniture, ditaruh aja di apa pickup belakang gitu. Orang Jepara suruh lihat aja, besok jadi nyontek persis apa yang ada di atas itu, iya kan? Jadi di sini sebenarnya di sini sebenarnya antara apa yang kita mau capai itu seolah-olah tuh masih memanfaatkan tadi ya sesuatu yang lebih instan gitu, meniru macam-macam itu sama sekali nggak salah. Cuma bahwa kalau kita ingin memang merebut apa ya nggak tahu juga dunia ini, yang saya selalu tekankan adalah gimana ya, di tata pengetahuannya itu kita harus punya. Nah, kita kadang nggak punya, mirip kalau di pekerjaan yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu tentang misalnya community forestry gitu. Lah itu tuh sekarang udah 10 juta, sekarang udah 6 mendekati 7 juta hektar. Itu 1 atau 2 juta kepala keluarga ada di situ. Tapi nggak ada teknologi community forestry di sekolahnya tuh nggak ada. Jadi kebayang kan, ya pasti satu saat nggak terjadi apa-apa gitu. Oh no. Kalau kalau aku ini Mas yang terkait dengan apa cocoknya itu bicara tentang ini energi Mas. Karena gini, dulu zamannya tenaga dalam, marak itu tenaga dalam. Itu kan energi ya di budaya ya. Nah, mungkin kita orangnya juga juga kita itu secara teknis melihat itu langsung transfer energi itu. Kalau saya inovasinya mungkin strukturnya adalah di bagaimana pengolahan energinya, bukan menjadikan barang. Kalau menjadikan barang repot Mas. Kita cuma nggak inovatif, tapi kalau energi kayaknya inovatif. Misalnya gini loh, kita mulai dari nggak ada apa-apa, jadi apa-apa terus demo gitu. Itu energi tuh Mas. Nah tapi harusnya kita kita akhiri Mas. Kalau enggak dari mana nanti apa pendengar atau apapun itu semakin gila, kegilaannya saya senang gitu. Tapi kalau dia tidak punya orientasi gitu, itu yang persoalan. Gimana Mas? Ya kita harus selesaikan obrolan ini nih. Satu ya tentang tadi ya, apa, rising atau kemunculannya anak-anak muda gitu ya saat ini. Jadi itu kan tidak hanya di politik ya, tapi juga di banyak sektor seperti misalnya di organisasi masyarakat sipil tuh, kalau teman-teman lihat di Jakarta itu juga banyak sekali sekarang muncul organisasi-organisasi baru yang nama-namanya tuh keren dan kadang udah nggak nyambung dengan apa yang difikirkan oleh generasi-generasi awal di NGO ya. Nama-namanya udah ajaib-ajaib gitu dan isunya juga ajaib-ajaib. Ada yang mulai jualan yang nggak kelihatan juga dijual tuh, misalnya jualan karbon, nggak tahu ya gimana cara jualannya, tapi itu kan sama-sama nggak lihat tapi bisa ngasilin uang gitu. Nah, gimana Din untuk nutup
kaum muda dan Ya, kaum tua ini gap-nya ini? ya, ya. Pertama mungkin kita tanyakan apakah itu definisi itu sudah benar, Mas. Jangan-jangan kita juga membebek gaya pikir positivis ya, kelereng merah campur kelereng merah, kelereng padahal ada kelereng biru sama kelereng biru padahal ada yang merah biru sebenarnya. Komposisinya berapa persen kita nggak tahu gitu. Nah mungkin kalau aku sih satu Mas, apakah benar gitu definisi pembagian seperti itu? Kalau mungkin Mas Dani apa Mas? Oke, kita tanyain aja ya ke teman-teman yang nanti nonton YouTube ini. Sebenarnya apakah benar ya pemilahan muda tua gitu tuh cocok untuk bangsa ini gitu? Oke, jadi itu aja kali, cocok nggak sih? Jangan-jangan cocok, jangan-jangan tidak. Ya coba alasannya apa? Ya kita kita dengar dari kawan-kawan pemirsa. Oke teman-teman di YouTube dan mungkin di Spotify, kami akan menutup obrolan ini dan seperti tadi kita memang kadang di ruang tunggu tuh kadang optimis, kadang gelisah gitu. Nah hari ini kita gelisah dan juga optimis tentang kaum muda dan juga kaum tua ini, itu kan memang keabadian ya, tapi bagaimana sebenarnya kita bisa membuat jembatan ya supaya ini lebih apa ya, lebih nyaman lah untuk masa depan semuanya. Itu saja. Terima kasih Om Udin untuk pagi ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siap. Siap, siap.